Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Rohmat Hidayat NIM 201, Musriani NIM 199, dan Lailatul Karimah NIM 200. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai kebijakan pembangunan pertanian di negara Singapura. Oke, untuk yang pertama, Singapura adalah sebuah negara maju yang terletak di Asia Tenggara. Kemudian untuk luas wilayahnya sendiri, Singapura merupakan negara yang hanya memiliki luas wilayah yaitu seluas 719,2 meter persegi. Untuk industri pertanian di negara Singapura, yaitu tulang punggung perekonomiannya adalah pengolahan barang impor dan ekspor, terutama pada industri manufakturing seperti elektronik, pengolahan minyak bumi, bahan kimia, perkapalan, pengolahan karet, dan pengolahan makanan. Kemudian untuk sistem pemerintahannya sendiri, sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Singapura adalah sistem pemerintahan republik parlementer yang dikepali oleh seorang presiden. Kemudian untuk letak geografis negara Singapura, di bagian timur, utara, dan barat, Singapura berbatasan dengan Malaysia di Selat Johor. Sementara di selatan, Singapura berbatasan dengan Indonesia di Selat Singapura. Selanjutnya akan dilanjutkan Musriani. Untuk Musriani, dipersilahkan. Kemudian untuk sumber daya manusia, Singapura memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.995.991 jiwa pada tahun 2018. Kemudian mayoritas penduduknya adalah etnis Tionghoa, yaitu sekitar 74,3%. Kemudian diikuti oleh etnis Melayu dan juga etnis India yang masing-masing berjumlah 13,4% dan 9,1% dari keseluruhan jumlah penduduk dari Singapura. Kemudian untuk sumber daya alamnya, Singapura mempunyai satu sumber daya alam yang berasal dari Gunung Timah, yaitu timah. Hasil sumber daya alam dari pertanian dan perkebunan antara lain seperti padi, tembakau, teh, kopi, dan juga karet. Kemudian untuk ekspor dan impornya, barang ekspor yaitu yang pertama adalah elektronik, yang kedua hasil industri, yang ketiga barang siap pakai, yang keempat otomotif, kemudian ada komponen-komponen pelengkap suatu benda. Kemudian untuk barang impornya yang pertama ada kayu lapis, yang kedua ada hasil laut, yang ketiga ada beras, yang keempat ada kelapa sawit, dan kemudian juga ada karet. Ekspor dan impor negara Singapura, tujuan negara ekspornya yang pertama ada di RRT, yang kedua adalah Malaysia, yang ketiga Hong Kong, yang keempat Indonesia, yang kelima Amerika Serikat, yang keenam Jepang, yang ketujuh Korea, yang kedelapan Taiwan, yang kesembilan Australia, dan yang terakhir ada Thailand. Kemudian untuk tujuan negara impornya, yang pertama adalah RRT, yang kedua Malaysia, yang ketiga Amerika Serikat, yang keempat Taiwan, yang kelima Korea, yang keenam Jepang, yang ketujuh Indonesia, yang kedelapan Uni Emirat Arab, kemudian yang kesembilan ada Arab Saudi, dan yang terakhir ada Jerman. Pendapatan per kapita. PDB per kapita Singapura dilaporkan sebesar 6.040.805.977 rupiah per tahun. Kemudian per bulannya itu ada 50
3.498.000 per bulannya pada tahun 2020. Kemudian rekor ini turun dibanding sebelumnya, yaitu 703.335.394 per tahunnya untuk tahun 2019. Data PDB per kapita Singapura diperbarui per tahunan dengan rata-rata 136.708.293 rupiah dari tahun 1960 sampai dengan 2020 dengan 61 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 714.002.009 rupiah per tahunnya atau setara dengan 59.500.167 rupiah per bulan pada tahun 2018 dan rekor terendah sebesar 4.584.076 rupiah per tahun pada tahun 1960. Berikut adalah grafik dari pendapatan per kapita negara Singapura dari tahun 2009 sampai dengan 2020. Selanjutnya, ada kebijakan yang akan disampaikan oleh Lailatul Karimah. Kebijakan pemerintah Singapura. Yang pertama ada kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi pemerintah Singapura meliputi yang pertama ada dukungan upah yang ditingkatkan bagi bisnis yang tidak dapat melanjutkan operasi setelah penguncian lockdown atau circuit breaker dicabut bulan Juni, atau mereka yang berada di sektor yang terpukul keras. Yang kedua, keringanan dan potongan harga dalam retribusi pekerja asing untuk perusahaan di industri tertentu, seperti konstruksi, serta kelautan dan lepas pantai. Ketiga, ada keringanan biaya sewa dan bantuan untuk usaha kecil dan menengah. Yang keempat, perluasan jumlah peluang di sektor publik dan swasta ke lebih dari 40.000 pekerjaan. Kebijakan pertanian di Singapura ada 4. Yang pertama ada perikanan aquaculture, pencahayaan LED bertingkat dalam ruangan untuk budidaya sayuran. Yang ketiga ada master plan untuk food estate. Yang terakhir ada mendorong penelitian dan teknologi pangan. Kesimpulannya, negara Singapura merupakan negara maju walaupun tidak terlalu luas, namun mampu menghasilkan pendapatan per kapitanya 54.400.498 rupiah per bulan. Sehingga bisa dikatakan kalau pendapatan negara tersebut sudah sangat tinggi. Untuk meningkatkan nilai pendapatannya, maka Singapura membuat kebijakan pembangunan dan pertanian yang canggih, serta meningkatkan kualitas ekspor barangnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.